dari awal. Oke? Karena ini yang jauh lebih penting menurut saya. Teman-teman terserah mau sepakat atau tidak, tapi ini faktanya. Karena apa yang saya selalu pelajari dari Om Triadi Djoko Cahyadi, satu kata aja yang menurut saya ya, kalau emang kita mau sukses di bisnis Enagic, mau tahu nggak apa? Satu katanya, nyontek. Nah, siapa yang di sini suka nyontek? Pasti semuanya sama dong sama saya. Oke, pertanyaannya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan dan tahu caranya untuk dapetin perubahan hidup keluarga Bapak Ibu, tiap bulan terima 100 juta sebulan aja, kira-kira mau diambil nggak peluang ini? Serius? Mantap kalau gitu. Oke. Tapi ingat ya, untuk kita bisa masuk ke satu perusahaan, ya, bisa bergabung dengan satu perusahaan, karena yang saya tahu, setiap perusahaan untuk bisa menerima karyawan atau partner bisnisnya apapun itu ya, itu harus yang qualified. Dalam arti apa? Harus yang benar-benar mau mengikuti aturan mainnya di dalam perusahaan tersebut. Begitu juga dengan Enagic. Enagic punya SOP, punya standar. Jadi buat orang-orang yang tidak memenuhi syarat ini pasti tidak akan bisa masuk ke dalam perusahaan Enagic. Nah, kira-kira saya nggak tahu ya, apakah Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini memenuhi syarat atau qualified menurut Enagic. Itu kembali lagi nanti Bapak Ibu yang bisa menilainya. Nah, jadi sebenarnya ini berdasarkan pengalaman saya juga ya. Saya sudah 13 tahun menjalankan bisnis ini yang istilahnya apa ya, penuh dengan tantangan dan rintangan ya di lapangan. Nah, tapi kembali lagi, sebenarnya memang faktanya ini perusahaan Enagic itu tidak jual mesin, tapi dia menawarkan yang namanya sistem. Sekarang kalau teman-teman misalnya beli sesuatu, misalnya bisnis, tapi nggak ada duitnya, kira-kira mau nggak? Terus ngapain ke sini kalau nggak ada duitnya? Berarti apa? Enagic itu menawarkan sistemnya, yang dimana sistemnya ini yang menghasilkan pundi-pundi atau cuan-cuan yang menurut teman-teman itu sangat penting untuk perubahan hidup keluarga teman-teman. Begitu juga dengan perubahan hidup keluarga saya. Saya kalau jujur aja, saya kalau nggak ada duitnya juga ngapain. Sampai 13 tahun saya terus konsisten untuk jalankan sistem ini. Pasti kan ujung-ujungnya apa? Duit. Coba kalau teman-teman ditawarin barangnya aja tapi suruh jual barang tapi tidak ada duitnya, kira-kira mau nggak? Ya nggak mau. Nah, jadi Enagic ini menawarkan sistem. Bentuk syaratnya untuk bisa masuk dapat legitimasi yang dari institusi yang namanya negara, itu harus ada bentuk syaratnya, yaitu apa? Teknologinya, produknya. Makanya Enagic membuat bentuk syaratnya berupa teknologi, yang dimana teknologi ini sudah diuji, sudah punya sertifikasi secara ISO 13485. Karena apa? Untuk bisa masuk ke 26 negara, ini ada perusahaan, dia sudah 50 tahun lebih, udah 5 dekade. Terus punya kantor ada 43 kantor di 26 negara. Menurut teman-teman, ini perusahaannya perusahaan biasa atau bukan? Perusahaan besar kan? Secara integritasnya aja udah terlihat gitu. Jadi untuk masuk
ke Indonesia pun itu harus apa? Harus ada syaratnya berupa produk. Mungkin kalau misalnya untuk perorangan kita agak kesulitan untuk ngecek gitu kan. Tapi yang namanya perusahaan luar untuk masuk buka kantor di Indonesia itu harus apa? Harus memenuhi syarat gitu. Kalau tidak ada produknya, mungkin bisa dibilang seperti apa? Seperti money game lah, atau skema piramid atau apalah itu gitu. Nah, makanya Indonesia itu pun juga harus tahu apa yang mau dijual. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya ngelihat dari mata kepala saya sendiri. Dulu saya waktu jalanin bisnis ini itu belum ada kantornya. Tapi saya ngelihat Om Joko yang ngurusin ke Deperindak untuk Enagic bisa buka kantor di Indonesia. Makanya kenapa perusahaan Enagic itu punya syaratnya adalah berupa produk. Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya yang ditawarkan adalah apa? Eggpoint system. Eggpoint system ini yang sudah dipatenkan. Jadi sebelum Bapak Ibu bergabung di perusahaan ini, masuk ke dalam sistemnya, sistem ini udah berjalan selama 50 tahun. Nah, jadi contohnya ya, kita ngomong sistem nih. Bapak Ibu tahu kan KFC sama McDonald? Nah, KFC sama McDonald ini kan perusahaan besar. Dia ada di seluruh dunia. Nggak jauh beda sama apa? Enagic. Enagic ada di 26 negara. Nah, berarti untuk perusahaan seperti KFC, restoran cepat saji ini, dia bisa buka semua outlet di seluruh dunia. Itu karena apa? SOP-nya jelas yang pertama. Kedua apa? Kekuatan sistemnya ini yang bisa membuat bisnisnya berkembang dengan pesat. Sama halnya seperti perusahaan lokal, Indomaret sama Alfamart. Kenapa dia bisa masuk ke pelosok-pelosok daerah-daerah? Karena apa? Dia sesuai SOP. Kira-kira yang Bapak Ibu tahu, kalau kita mau buka bisnis seperti Indomaret sama Alfamart, modalnya berapa? 800. Nah, 700. Itu pun belum termasuk sewa tempat, gaji karyawan dan segala macam. Nah, ini kenapa kayak Indomaret sama Alfamart dia bisa ngelibas yang namanya supermarket yang besar seperti Giant. Kenapa Giant bisa bangkrut? Karena sistemnya nggak kuat. Marketnya dia cuma menengah ke atas. Tapi kalau Indomaret sama Alfamart dia bisa masuk untuk menengah ke bawah. Yaitu apa? Kekuatan sistem. Sama seperti apa yang dikerjakan yang diciptakan sama Enagic. Yaitu apa? Air. Dia membuat produk yang dimana produknya ini dibutuhkan oleh semua orang. Apalagi sistemnya, ya kan? Nah, karena pegangin bentar. Ini yang akhirnya yang kenapa saya sampai 13 tahun. Yang saya lihat ini Mr. Hironari Oshiro dan istrinya dari tahun 1974 dia sudah membangun yang namanya infrastruktur. Seperti apa? Dia sudah mempersiapkan modal untuk buka pabrik, menciptakan produk, untuk biaya produksi barangnya, terus nyiapin gudangnya, nyiapin kantornya untuk di 26 negara. Coba teman-teman bayangin, udah mikirin pajak, izin usahanya, terus sertifikasi produknya, sistemnya, hak paten sistemnya. Jadi tidak ada yang bisa memplagiat atau mencontek sistem yang namanya Eggpoint system dari Enagic. Makanya sudah dibuatkan hak patennya. Coba, menurut teman-teman,
Mr. Osyro dia membangun infrastruktur perusahaan Enagic dari tahun 74 yang sudah dipersiapkan sedetail mungkin sama beliau, dan beliau hanya menawarkan sistemnya aja untuk kita, yang dimana bonusnya dapat teknologi yang canggih untuk pencegahan penyakit degeneratif. Kira-kira kalau teman-teman atau bapak ibu mau menghargai sistem yang ditawarkan sama Enagic ini, kira-kira berapa modalnya? Triliunan. Ya, kalau bapak ibu buka perusahaan seperti Mr. Osyro yang dimana ngebangun infrastruktur selama 50 tahun dengan punya kantor 26 negara, kira-kira modalnya berapa? Triliunan. 200 T. Ada yang mau invest? Oh saya. Hah? Oh saya. Harus buka pabrik, ya, mikirin gaji karyawan, sewa tempat dan segala macam. Kalau saya jujur pusing, ya kan? Pusing nggak? Kalau kita harus mikirin ini. Tapi Enagic sudah membuat sangat simple buat bapak ibu semuanya, bagi yang mau ya, yang serius. Karena Enagic menawarkan sistem keuangan keluarga untuk bapak ibu. Kira-kira di sini siapa yang nggak butuh? belum diomongin sama saya. Siapa yang nggak butuh perubahan hidup buat keluarganya? Siapa yang masih butuh duit? Saya. Siapa yang mau punya income 100 juta sebulan? Ya kan? Tapi faktanya Bapak Ibu, ini yang banyak orang gak sadar. Banyak orang yang gak sadar. Karena apa? Mereka belum memahami, menyadari, dan menerima bahwa yang namanya hidup itu pasti punya harapan dalam hidupnya. Sekarang saya mau tanya, di sini siapa yang masih punya impian? Saya. Siapa yang masih punya harapan pengen jadi orang kaya? Sama dong. Ya kan? Nah, tapi ini faktanya. Expectancy of life. Ini peta kehidupan dari semua orang yang ada di dunia ini. Itu peta kehidupannya sama. Dari lahir, masih kecil, sekolah, masa produktif cari duit. Kalau bilang cari kerja, di luar sana banyak cari kerja. Cuci piring kerja nggak? Nyapu kerja nggak? Itu namanya cari kerja. Ya, apa dikerjain kan gitu. Di sini cari duit apa cari kerja? Ini loh yang harus dimaksimalkan di sisa masa produktif, karena ujungnya semua orang pasti meninggoy. Nggak ada orang yang nggak meninggoy gitu. Ini ujungnya pasti ke sini. Tapi pertanyaannya, mau ngapain di masa produktif kita? Mau nggak ngambil kesempatan untuk perubahan hidup keluarganya? Semua orang bilang mau, tapi apa faktanya? Ada yang serius, ada yang nggak serius, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Inilah yang namanya peta kehidupan. Ada hidup, ada mati. Karena apa? Semua orang 95% rata-rata mayoritas orang itu sudah mengubur dalam-dalam impiannya karena dia udah pusing sama apa? Udah pusing dengan rutinitas hidup. Orang-orang 95%
pergi pagi macet, pulang sore macet, ya kan, di kantor ruwet, banyakan meeting. Ya ini faktanya teman-teman. Dan ini terjadi sama orang tua saya sendiri. Saya selalu cerita setiap hari Rabu, mungkin yang sering datang udah sering dengar. Kenapa saya nggak mau melakukan hal yang sama seperti orang tua saya? Dulu bapak saya mantan BUMN ya, pensiunan BUMN. Ternyata ini ada ilmunya. Itu pun saya juga baru tahu pada saat saya kegampar diceritain sama Om Joko. Ini saya ngerasa kegampar loh. Karena apa? Ya mungkin saya dulu pekerja seni. Kerjaan saya nggak ada waktunya. Dari pagi ketemu pagi. Dari pagi ketemu pagi. Saya anak jalanan, tidurnya di lokasi syuting. Nggak pernah pulang. Kayak Bang Toyib, kalau ini Mak Toyib ya kan. Nah, jadi saya udah ngeliat bapak saya pensiun. Saya kelas 1 SMA. Makanya kenapa saya lulus sarjana S1 saya nggak pernah kerja. Karena kalau saya melakukan hal yang sama, tua saya sama. Karena orang-orang zaman dulu yang saya lihat dari pengalaman keluarga saya, kenapa anak cucunya pada takut main ke rumah kakek neneknya? Kenapa ayo? Ada duitnya. Karena takut dimintain duit. Tapi kalau kakek neneknya tajir coba, lah cucunya tiap hari kali main ke rumah. Karena apa? Dikasih duit sama kakek neneknya. Nah itu faktanya yang saya lihat dari pengalaman keluarga saya sendiri gitu. Nah akhirnya di situ mindset saya berubah. Saya tua mau kaya, nggak mau nyusahin anak, ya kan? Apalagi sakit ya, mohon maaf ya. Kalau kita sakit ya emang khusus, bener kata Om Joko, khusus buat orang-orang yang punya duit doang yang sakit. Nih, kenapa saya bisa menggambarkan ini? Ini yang terjadi sama almarhum bapak saya. Dari awal kerja umur 25 tahun, gaji UMR, bertambah usia, bertambah pengalaman, naiknya karir, jabatan, sampai akhirnya mentok nih ya, mentok karirnya nih di usia 55 tahun atau 58 tahun. Secara grafik dia naik, secara income dia naik, tapi pada saat dia sudah pensiun, income-nya juga pensiun. Itu yang terjadi sama bapak saya. Meskipun bapak saya pensiunan BUMN, tapi apa yang terjadi? Selama 30 tahun meloyalitaskan hidupnya sama perusahaan, pada saat tidak produktif, bye-bye, assalamualaikum. Mau jabatannya tinggi, direktur kek, manajer, tapi kalau udah pensiun, siapa? Datang ke perusahaan juga yang tadinya satpam hormat, cuek. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, misalnya nih Bapak Ibu direktur dari satu perusahaan, terjadilah apa-apa, misalnya sakit atau apalah ya, atau kontrak hidup sudah selesai di dunia, kira-kira jabatan direkturnya bisa diwarisin nggak buat anaknya? Ya itu faktanya Bapak Ibu. Itu yang akhirnya saya banyak belajar dari pengalaman orang tua saya sendiri. Ini saya kegampar, ternyata ada ilmunya. Itu dari Om Joko. Makanya kenapa saya serius ngerjain bisnis energi. Inilah jalannya Bapak Ibu. Bagi yang bisa melihatnya, bagi yang nggak bisa, ya udah dengerin aja. Ya, jadi pertanyaan saya, umur 55 tahun atau umur 58 tahun masih butuh makan nggak? Berarti kalau udah pensiun, berarti masih butuh uang buat beli sembako. Masih bayar listrik nggak? Masih. Masih bayar sekolah nggak?
Masih butuh uang buat ngawinin anak nggak? Buat ada keluarga yang sakit atau apa itu? Atau buat kawin lagi masih butuh nggak? Nah, parah tuh. Bagi yang single, kasih ide nih, kan banyak dari NAJ. Yang penting adil. Biar nggak ngantuk, ya kan? Oke, nah ini akhirnya ya, bapak saya umur 63 tahun habis olahraga naik sepeda kena serangan jantung, ya, umur 63 tahun. Benar kata Om Joko, jangan sakit deh, karena kalau sakit itu cuma orang-orang yang punya duit. Ini yang terjadi sama bapak saya. Buat bayar rumah sakit, buat bayar dokter, buat obat, sisanya warisan kalau ada. Karena apa yang udah diinvestasikan, ditabung, segala macam yang tadinya buat warisan buat keluarga, tapi pada saat terjadinya sakit, ya wassalamualaikum kan, gitu. Nah ini yang akhirnya saya melihat bahwa rata-rata orang 95% dia meredup redup dengan sendirinya impiannya. Karena apa? Rutinitas inilah yang akhirnya membuat mereka tidak bisa melihat peluang yang besar di luar sana gitu. Karena apa? Selama masih jadi sistem perusahaan orang, ya tidak bisa, ruang geraknya sempit. Karena itu yang terjadi secara tidak sadar ya. Saya sendiri ya, saya pribadi, ternyata memang kita rata-rata bekerja untuk sistem. Sadar nggak? Dari TK umur 5 tahun sampai lulus S1 atau S2 umur 25 tahun, kita berada di dalam sistem pendidikan. Bangun pagi tiap Senin upacara, bener nggak? Kita mengikuti SOP, aturan main yang sudah diikutin dari zaman nenek moyang apa kakek moyang. Nanti setelah lulus sekolah masuk ke dalam sistem tenaga kerja. Karena apa? Judulnya cari kerja, bukan cari duit. Makanya dari sistem pendidikan sampai sistem tenaga kerja sampai nunggu waktunya, kita ini sudah terkungkung selama 60 tahun bekerja untuk sistem. Itu yang banyak tidak disadari. Benar nggak? Betul. Salah nggak saya? Kira-kira siapa yang tidak bekerja untuk sistem dari awal sekolah sampai sekarang? Pasti semuanya sama. Karena apa? Kenapa Tuhan menciptakan manusia ini waktu hidupnya sama-sama 24 jam sehari? Bapak Ibu nggak perlu sepakat sama saya, tapi ini faktanya Bapak Ibu. Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang biasa aja, dan kenapa ada orang susah? Cuma satu Bapak Ibu, karena dia tidak punya kesempatan dan nggak tahu caranya. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan dan tahu caranya, mau nggak dikerjain? Ini udah dikasih tahu rumusnya Bapak Ibu. Ini yang membuat saya melek. Bapak saya jadi sistem selama puluhan tahun. Karena apa? Dia bukan pemilik sistem. Rata-rata orang-orang 95% melakukan hal yang sama, 8 jam sehari untuk nungguin gaji tiap bulan 30 hari. Berarti waktu dalam sebulan 240 jam. Tapi kenapa ada orang minoritas, orang-orang 5%?
Waktu hidupnya sama, waktu kerjanya juga sama 8 jam. Tapi karena dia punya 100 karyawan atau 100 SDM yang dibangun, berarti sehari berapa? 800 jam dikali omset tiap bulan 30 hari. Berarti berapa? 24.000 jam. Makanya kenapa orang-orang 95% dia takut bermimpi besar, karena udah kepentok sama yang namanya slip gaji. Gajian tanggal 15 udah ngap. Ya, bener nggak? Tanggal 15 udah. Ya kan? Asma enggak, sesak napas enggak, Makan Indomie lagi, Indomie terus. Karena apa? Makanya kenapa orang-orang 95% kalau ditawarkan bisnis dia takut. Karena apa? Kepentok sama yang namanya modal. Ada yang jawab jawabnya modal. Yang modal, bukannya modal. Kan gitu. Karena apa? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita mau jadi pemilik sistem, kita harus berani ngeluarin yang namanya modal. Gak ada yang gratis, cuy. Buang air kecil aja bayar, kan gitu. Nah, kalau mau dapat income besar, umpannya juga besar. Itu udah faktanya. Tapi yang harus Bapak Ibu sadari ya, ini saya cuma mau sharing dan ngingetin Bapak Ibu. Yang menyelamatkan kita suatu saat nanti itu apa yang kita putuskan dan kerjakan pada saat ini, yang menentukan 5, 10, 20 sampai 30 tahun ke depan. Yaitu apa? Dengan membangun sistem. Karena yang menyelamatkan kita itu ya sistem. Karena kita nggak selamanya kita kerja di saat kita muda, lama-lama kita kisut, sudah melemah. Nggak ada yang nggak kisut kan? Lebih halus lah kalau kisut kan? Bener nggak? Karena nggak selamanya kita muda dan situasinya juga nggak sama. Ingat nggak 2020 terjadi apa? Kaget nggak? Kaget, shock semua orang. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Bisa lihat nggak? Bulan Mei tahun 2020. Coba. Kalau serius ngebangun sistem ini yang nyelamatin hidup kita. Di saat semua orang lagi shock karena pandemi, nggak bisa keluar rumah, ngerem di rumah, udah kayak ayam ngerem di kandang kan? Nggak bisa kemana-mana, yang punya usaha akhirnya tutup bangkrut. Tapi Enajik masih ngasih komitmennya. Bulan Mei 500 juta. Siapa yang mau ngasih coba? Mau kerja di mana? Nah, Betawi gue keluar tuh. Coba. Ini lihat lagi. Ini bulan Agustus. Masih 2020 yang sama. Gokil gak nih sistem? Saya mau. Coba lihat. Hampir 1 miliar loh. Yang gak serius mah dikeplak aja nih. Bener gak? Hampir 1 miliar. Coba lagi. Tuh. Gak habis-habis. Coba Bapak Ibu lihat bulan November.
Kalkulator juga bingung ya, nolnya banyak bener kan? Jempol. Bulan Desember. Coba Bapak Ibu lihat, masuk duit ratusan juta, belasan juta, puluhan juta. Apa sih itu banyak banget? Mas Joko. Yang bangun sistem. Lihat nih, tanggal 7 Januari dapat berapa? 100. 80. Enak apa enak banget. Kira-kira ini jadi solusi nggak buat perubahan hidup keluarga? Mau nggak? Mau dikerjain nggak? Masih masuk akal nggak buat dikerjain? Nggak salah. Daripada mepet. Nah, daripada ngepet kan? Nih, coba lihat lagi ya. Tanggal 30 Januari. Duit yang tanggal 7 aja belum habis. Udah dikasih lagi. Ini namanya sistem. Nggak usah takut ketuker rezekinya. Yo. Panas. Enajik sudah mengemas sistemnya sesempurna mungkin buat semuanya yang mau. Yang nggak mau ya syukurin, kan gitu. Lihat lagi coba, masih tanggal yang sama loh. Edun nggak nih? Dun. Siapa nih yang punya duit? Saya. Mau nggak punya saldonya kayak begini? Mau. Siapa yang mau? Saya. Tuh, lihat bulan Februari. Yang Januari aja belum habis. Ini Enajik kebayaan apa kebayaan sih? Kebangetan kan? Tuh, lihat lagi. Ini loh visi yang udah dibuat sama Mr. Hironari Oshiro. True health, sehat sejati, sehat secara fisik,